Oke. Saya lihat juga baru satu orang yang download materi, ya. Saya nggak tahu siapa, ya, tentang hari kuliah hari ini, yaitu Fluvial Landscape, ya. Jadi di kuliah sebelumnya kan kalian sudah melihat misalkan dari pola aliran sungai, ya, yang ada paralel, dendritik, kemudian juga saya tambahkan dari fluidel, ya, fluidel yang dia bicara anatomus, ya. Jadi yang biasanya kalian menjelaskan mengenai paralel, dendritik, kemudian ada trellis dan seterusnya. Kemudian juga sudah melihat, ya, di kuliah kita minggu lalu kita mendiskusikan mengenai apa yang kita sebut sebagai anatomus, ya. Jadi hal-hal yang pola area yang secara spesifik, yaitu kita temukan di dalam. Nah, materi ini, ya, materi yang sebentar. Materi Fluvial Landscape ini kan sudah saya juga upload, ya, sudah saya upload di e-learning, ya, tinggal kalian download saja, ya, ada kalian download. Kemudian materi ini banyak membahas, paling tidak, jadi ini kan sudah saya upload, ya, ini sudah saya upload. Silahkan dilihat, ya, dilihat materinya, ya, karena nanti ini akan yang menjadikan pertanyaan tuh. Jadi kuisnya ini pun saya ambil dari part ini, di bagian paling bawahnya itu ada bicara mengenai kuis, ya, kuis tentang Fluvial Landscape ini. Oke. Ketika kita bicara Fluvial Landscape, sebetulnya kita mulai dari, ya, apa sih yang menyebabkan, ya, munculnya, misalnya, ya, munculnya fluvial proses, ya, munculnya bentuk-bentuk sungai yang kalian pelajari, ya, yang kalian pelajari. Jadi poin yang dibahas dari bab 9 tersebut itu ada yang pertama menjelaskan aliran air, running water, aliran air, dan kemudian akibat dari air yang tersebut telah membentuk fluvial proses, ya, proses di dalam sungai. Jadi fluvial itu kan sebetulnya banyak bicara mengenai tipe aliran tadi, ya. Kemudian di bagian keduanya nanti kalau kalian baca lebih detailnya itu water cap landform. Jadi bagaimana landform, ya, yang terjadi tadi akibat dari gerusan, ya, akibat dari gerusan-gerusan pada baik dia sifatnya horizontal ataupun dia sifatnya vertikal, ya. Nah, setelah dari situ kemudian terbentuknya landform, ya, bentuk permukaan bumi, ya, yang diakibatkan oleh aktivitas air tadi tersebut, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebut ada juga faktor manusia, ya. Faktor manusia itu Fluvial Landscape and Human, ya. Jadi misalnya ada kakak kelas Anda membuat kajian, ya, di daerah Sungai Komering sebelum dan sesudah Bendung Komering, ya. Nah, akibat dari proses tersebut, maka saat misalkan nanti kan pertanyaannya begini, pada saat kalian mengambil data dari katakanlah dam, ya, karena kan kemarin juga saya lihat kalian sudah
tahu cara mengambil peta dan peta geomorfologi yang kita buat sekarang itu, kita akan mencoba menggunakan format yang baru, karena dari format tersebut informasi sumber datanya itu lebih terbuka ya, lebih terlihat. Jadi tahun berapa kalian menggunakan data tersebut ya, dan kemudian apa bentuk landform yang ada di daerah situ ya. Jadi landform yang ada di daerah pemetaan misalnya nanti itu akibat apakah memang dia hanya akibat dari proses alami atau memang juga ada aktivitas manusia. Nah, ini nanti yang misalnya pada saat membuat satuan geomorfologi kan kalian juga menggunakan misalkan ada bendungan ya. Bendungan itu jelas dia kita manusia, atau dia bentuknya situ ya, ataupun danau ya, seperti Danau Toba yang itu memang merupakan proses alami, produk vulkanik yang kemudian dibuat dari peta geomorfologi. Nah, part terakhir dari bab 9 itu bicara mengenai past fluvial landscape itu ya. Past fluvial landscape itu yang kemudian yang memberikan gambaran yang dibuat dalam peta geomorfologi. Lalu bagaimana hubungan di antara human activity tadi dengan past fluvial landscape? Di bab tersebut juga dibahas, memberikan beberapa contoh ya, dan itu memang merupakan kuis ya, atas pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian. Jadi kuliah saya sampai 9:10 ataupun 9:15 jam 9 kita lihat. Setelah itu kalian membaca detailnya dan kemudian menjawab pertanyaan kuis, dan kuis dikumpulkan paling lambat jam 12 ya, ada di dalam e-learning. Oh bukan, kemarin ada juga yang nanya e-learning kan kemarin sempat diperbaiki ya, diupdate dari hari Sabtu sampai Senin. Oke, ya. Nah, saya hanya ambil salah satu part saja, misalnya ada beberapa yang saya jelaskan. Ya. Jadi gambaran ini dalam kurva ini menjelaskan ini adalah salah satu yang dibangun oleh Hultstrom ya, yang menggambarkan hubungan antara kecepatan air. Jadi jadi kalau kita lihat di sumbu X ini, di sumbu X itu adalah ukuran partikel ya, sumbu X-nya ada ukuran partikel, dan di sumbu Y-nya itu adalah kecepatan ya. Oke, di sumbu X-nya itu adalah ukuran partikel ya, sumbu X-nya adalah ukuran partikel yang ini, ukuran partikel. Jadi mulai dari clay ya, clay ini yang paling halus kan, kemudian silt, sand, coarse sand ya, jadi makin ke kanan semakin halus ya. Dan gambaran ini ya, kondisi clay, silt, sand, dan coarse material ini ya, ini bisa dalam bentuk batuan ataupun litologi ya. Oke, tapi kalau kita baca di sini, ini kan nggak ada kata ujungnya ya, misalkan claystone, ya, siltstone, kira-kira gitu ya. Artinya apa? Kalau kita baca di kuliah sebelumnya yang bicara kita menjelaskan tentang pelapukan, maka sebetulnya ini adalah ukuran materialnya. Jadi bukan litologinya ya. Jadi ketika kita menemukan litologi sandstone ataupun nanti siltstone di sana, kemudian juga kita melihat dia telah mengalami pelapukan, maka yang berpindah itu adalah ukuran butirnya. Ya. Oke, nah ini adalah ukuran butirnya, dan di sini adalah kecepatan aliran ya, kecepatan aliran yang kemudian dari gambar ini kita bisa membaca ya, dan membaca. Oke, kalau kita kembali kepada teori aliran air yang membawa material ya, di kuliah sebelumnya juga kita menjelaskan material mana yang terbawa dan material mana yang terendapkan. Oke, dari sini misalnya ketika ukuran butir, karena Anda bisa baca, kalau kecepatannya 1 meter per second, ya, maka pada material
kita bacanya ke atas, ke samping, kemudian kita lihat ke atas. Jadi di sini kecepatan aliran aliran. Ya, jadi semakin besar aliran maka material juga akan semakin terpindahkan dari sisi kecepatan aliran. Tetapi dari sisi besar butiran misalkan kalau dia materialnya coarse material atau material kasar yang ukurannya lebih besar dari sen kan kalian tahu ada boulder, dari mulai pebble, cobble sampai ke boulder, ya itu di ukuran butir di skala Wentworth misalkan. Otomatis dari situ kecepatan sebesar apapun kecepatan, material tersebut lebih cenderung mengalami deposition. Jadi bukan tererosi, tapi dia sudah mulai proses pengendapan. Dan ini adalah proses transportasinya, dan ini adalah batas kecepatannya. Ya. Jadi batas kecepatan yang memungkinkan untuk menggambarkan tadi. Lalu bagaimana sih cara menerjemahkan ini ke dalam peta geomorfologi yang kalian buat misalnya? Tentu saja analisanya menjelaskan seperti bahwa bentuk aliran X, ya, untuk aliran sungai, meandering dan seterusnya, itu mana lebih dominan? Apakah di situ lebih dominan dari erosi, transport, atau sedimentasi? Nah, nanti hubungannya dengan apa? Dengan pola aliran. Ada meandering. Oke, jadi apakah ini berlaku untuk seluruh area? Misalkan, bisa ya, juga bisa tidak. Tapi Hulstrom ini menjelaskan ukuran butir terhadap pola pengendapan. Jadi akan bermanfaat pada saat nanti membahas pola pengendapan sungai. Oke, nah ini yang kemudian ya, jadi sebetulnya ya, ini dikembangkan oleh Horton model ya, dari overland flow. Ya. Sebetulnya part inilah yang kemudian diharapkan, seperti saya sampaikan beberapa kali, pada saat kita membuat perbukitan denodasional dan seterusnya, itu mengacu pada model yang dikembangkan oleh Horton ini. Oke, jadi gambar yang atas ini ketika terjadi hujan, maka terjadi aliran permukaan. Jadi overland flow profil ini adalah aliran permukaan. Yang mudahnya gini, kalau terjadi hujan di tempat kalian terjadi genangan air, kan itu. Genangan itu kemudian mengalir, membawa material yang ada di atasnya, itu kita sebut sebagai overland flow. Ya. Overland flow. Jadi gambarannya, ketika hujan terjadi, ini adalah air, yang biru adalah air. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah menjelaskan apa yang terjadi pada material yang ada di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi dari gambaran ini ya, ini ada disebut dengan critical distance overland flow, ini depth of operation, kemudian ya arah alirannya. Jadi pada saat air mengalir di sini, ya, pada batas mana akan terjadi aliran, ya. Karena tentu saja kalau hujan di sini, misalkan hujan turun pada poin ini, ya, dia tidak akan memberikan kemungkinan untuk terjadi erosi masih kecil. Karena apa? Kita bicara ke velocity, kita bicara pada kecepatan, kita bicara pada debit. Ya. Jadi besaran air yang ada di situ masih sangat kecil. Tapi ketika dia berkumpul, semakin lama, ya, maka dia akan semakin besar. Jadi semakin ke bawah, kita bayangkan dia akan semakin besar. Nah, ketika air yang terbesar ini semakin besar, maka mulailah terjadi erosi pada lereng. Ya. Jadi gambar yang atas ini, garis ini adalah garis kondisi awal. Ya. Kemudian, ya, karena terjadi erosi tadi, di depression of stage, ya, dan dari titik ini ke titik ini disebut dengan active erosion. Jadi pada titik tersebut terjadi erosi yang sangat intens, ya, yang kemudian menyebabkan bentuk lereng. Ya. Kalau kita kembali ingat bahwa ini bentuknya konkav, ya, di kuliah kita yang membahas mengenai konkav dan konveks dari lereng, maka dia menjadi konveks, menjadi cekung. Nah, ketika terjadi cekung itulah kita bisa menyebutkan bahwa lereng tersebut mengalami erosi. Dan dalam bahasa geomorfologi, karena kita nanti bicara fase fluvial, maka kita sebutkan sebagai perbukitan denodasional. Jadi
di sini ya menjelaskan hubungan antara kejadian hujan yang cukup besar yang kemudian membawa material sehingga terjadilah erosi. Definisi denodasional itu kan adanya proses erosi dan mass movement kalau kita ingat. Mass movement itu adalah kejadian longsor. Jadi kemudian yang kemudian disederhanakan adalah ya, yang kemudian disederhanakan adalah adanya bentuk lereng tersebut, adanya adanya longsor disebutkan menyebabkan bukit di Indonesia. Padahal seharusnya ketika kalian menjelaskan itu juga melakukan pengamatan atas bentuk-bentuk erosi, ya, atas bentuk-bentuk lereng tadi. Nah, untuk kita bayangkan kalau daerah pemetaannya 9x9, terus kemudian kalian ukur setiap bentuk lereng mana yang konkav, mana yang konveks, tentu akan sangat memakan waktu. Lalu kemudian dengan menggunakan teknologi GIS, kita bisa membedakan mana lereng yang konkav, mana yang konveks. Dan setiap bentuk lereng yang konveks itulah kita sebut sebagai adanya perbukitan ideasional. Oleh karena itu sangat tergantung dari besaran grid yang kalian buat. Detailnya silahkan kalian baca. Tapi poinnya adalah pada saat nanti kalian melakukan pemetaan geologi, tidak hanya dengan satu lokasi menemukan adanya longsor, kemudian satu bukit disebut perbukitan denodasional. Mungkin dalam kalau kita lihat produk-produk pemetaan geomorfologi, itu klik ya. Tidak semua bukit disebut perbukitan denodasional, tetapi bisa juga disebut sebagai salah satu di sisinya. Denodasional sisi lain juga belum tentu denodasional. Oke. Ya. Nah, next-nya adalah kita bicara skala waktu ya. Kita bicara skala waktu sebetulnya berapa lama sih gitu ya kemungkinan akan terjadi perubahan bentuk lereng gitu. Saya kira itu. Makanya kemudian ya ketika misalkan membuat pola meandering ya kita compare minimal dalam rentang waktu kata kelas kalian 96 dan 2019 karena kalau waktunya kurang dari 10 tahun misalkan, bentuk semua itu tidak akan banyak berubah. Gitu. Nah, jawaban itu ada di buku ini, di part ini dari bukunya Haggard. Haggard menjelaskan yang kemudian dia juga adopt dari beberapa buku, atau ada dari Trimble, ada 4 pola lembah, ya, lembah sedimen dan air yang sebutnya. Jadi pola yang pertama, kalau kita lihat di sini gambarannya adalah kita ingat bahwa ada erosi pasca ada sedimentasi dan berapa lama sih proses kejadiannya ya sehingga dia merubah bentuk permukaan bumi. Nah, di sini dia menggambarkan antara rupture erosion, jadi lawan dari erosi kan akresi terhadap dari akresi. Ini adalah plus di atas itu adalah sedimen gain yang kepada sedimen loss. Jadi akibat dari terjadinya erosi yang berwarna kuning, maka bentuknya itu akan menjadi berwarna biru di bawah. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, sampai suatu ketika steady state ini tidak ada lagi terjadi proses erosi sedimentasi. Makanya ketika kemudian disebut tidak ada lagi proses sedimentasi atau sudah berhenti, disitulah kita menyebutkan sungai tipe sungai kan. Ada muda, dewasa, dan tipe tua. Jadi definisi tipe tua itu sebetulnya steady state. Artinya apa? Jumlah sedimen yang diendapkan itu sama dengan jumlah sedimen yang terbawa. Jadi bentuk permukaan landform sudah tidak mengalami perubahan lagi. Ini yang disebut sebagai steady state ya. Oke. Jadi bentuk yang A ini itu kecenderungannya pada tipe sungai tua. Berbeda dengan tipe yang B ya. Yang B itu masih ada vertical accretion, jadi ketika ada bentuk bukit, maka dia akan cenderung juga mengalami tata erosion yang di bawah ini. Ya. Jadi bentuknya akan memberikan gambaran seperti ini. Kemudian, nah bukti bahwa terjadi kelongsoran sebetulnya yang D ini. Jadi kalau yang A, B, C itu adalah prosesnya kita sebut erosi, tetapi yang D itu adalah karena mass movement, jadi karena adanya longsoran ya.
mass movement atau small fluvial event. Jadi nanti material yang dibawanya itu akan sangat bercampur ya antara material besar dan material kecil. Bedanya kan kalau mengalami proses erosi, maka proses pengendapannya itu yang paling dekat yang kasar, semakin jauh semakin halus. Tapi kalau mengalami mass movement ataupun yang lebih dikenal dengan istilah longsoran, maka bisa jadi di situ materialnya bancuh. Jadi kalau dalam teori sedimentasi misalkan kita sebut sebagai melang ataupun olisostrom ya. Oke. Nah, bentuk channel ini sendiri ya, bentuk channel ini kan kalian juga sudah pelajari ya, sudah banyak dipelajari. Ada tipe lurus dan ada tipe single channel ataupun braided river, kira-kira seperti itu. Mengapa ini menjadi sangat penting ya? Karena pada saat kalian menyebut tipe sungainya meandering ya, itu kembali harus dijelaskan mengalami prosesnya. Jadi poin paling penting pada saat kita menyebut adanya meandering itu harus melihat atau menjelaskan mengenai bed load, mixed load, atau suspended load. Mengapa? Ini yang belum pernah banyak dibahas oleh kakak kelas kalian. Karena dari bed load, mixed load, sama suspended load ini akan berpengaruh ataupun akan banyak digunakan oleh teman-teman di teknik sipil. Jadi kalau kita banyak bicara di banyak yang berkembangnya bed load, jadi bisa kita bayangkan, maka bentuk sungai itu adalah braided ya. Ketika kita bicara braided, kemudian kita ingin membangun jembatan di ujung A dan di ujung B, kemudian kita bangun pilar jembatannya, ini akan sangat berbeda ketika kita bentuknya di yang suspended load seperti ini. Apa bedanya? Ketika kita bicara suspended load, maka di tempat tersebut masih ada proses atau kejadian erosi tebing sungai. Tetapi karena apa? Karena dari bentuk meandering suspended load seperti ini, erosi tebing sungai tersebut akan berpengaruh terhadap pilar jembatan yang akan dibangun. Gitu. Tapi kalau dia sudah braided, sudah tipenya menganyam, maka possibility untuk terjadi erosi yang sangat intens pada tebing sungai itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang suspended load. Itu detailnya bisa kalian baca nanti di penjelasan tersebut. Oke ya. Jadi penjelasan mixed load bed itu perlu kalian baca juga. Nah, yang berikutnya, yang menarik berikutnya sebetulnya yang river pattern, single channel, dan branching form. Ini yang di sebelumnya yang Randy bahas mengenai anetomos pattern ya. Jadi pattern yang lateral active channel ini ya, ini akan sangat berpengaruh dalam perencanaan. Jadi di dalam misalkan pada saat nanti kita bicara kuliah pengembangan wilayah, ketika kita mengalami daerah yang memiliki ya, lateral inactive channel dan lateral active channel, maka perubahan bentuk sungai itu akan quote and quote mengancam kondisi pemukiman. Ya. Di satu sisi misalkan akan terjadi endapan ya, misalkan di muara sungai, yang kemudian daerah tersebut akan menjadi lebih tinggi, tapi di daerah lain dia akan mengalami erosi ya. Jadi contoh yang sederhana sebetulnya sepanjang Sungai Komering di bagian hilir ya. Ketika di situ dilakukan adanya soretan yang dilakukan dengan maksud untuk mempercepat aliran Sungai Komering, tetapi kemudian karena material padatnya cukup banyak di bawah Sungai Komering, maka terjadi pengendapan yang cukup intens di Sungai Ugan. Itu lihat ada studi yang menjelaskan itu, kan bisa cari. Nah, itu sebetulnya kita bicara mengenai laterally inactive channel dan laterally active channel. Ya. Bagaimana sih kita membuat gambaran yang bentuknya seperti ini ya? Nah, tentu saja ini prosesnya kan dari meandering menyebabkan jadi braided. Jadi kalau Anda bayangkan pemukiman-pemukiman yang ada di sepanjang sungai seperti ini misalkan, dia akan mengalami
risiko untuk berpindah. Ya, karena apa? Karena efek dari proses erosi yang secara lateral, maka dia akan menyebabkan erosi dasar tebing sungai yang itu akan mengancam pada perumahan di situ. Lalu kemudian kan dibangunlah dinding penahan sungai. Nah, pertanyaannya kan tipe dinding seperti apa yang perlu dibangun untuk melakukan pengamanan atas area yang ada tersebut. Oke. Part terakhir dari buku tersebut adalah menjelaskan bagaimana impact dari manusia terhadap aliran sungai yang ada di sana. Oke. Ini ada di halaman pembahasan tersebut, itu mulai dari halaman, saya lupa ya. Itu ada human impact, itu ada bisa diskusinya. Oke, kita teruskan dulu. Oke, nah gambaran ini memberikan dibuat dalam pola penampang. Jadi misalkan kalian kan melakukan pemetaan, dapatlah katanya di tempat kalian itu ada besar naik di bawahnya, di bawah sungai tersebut. Kemudian juga ada umur batuan. Biasanya ini belum pernah dilakukan, tapi kemarin beberapa BPNS mencoba melakukan kajian ini ya. Jadi antara natural lift ini tanggul alami, ini lower trust, ini zaman kereta. Jadi kita lihat bahwa batuan dasar ini, batuan berumur kereta, katakanlah berumur pratersier, itu jauh lebih keras dibandingkan dengan batuan yang di atasnya. Dan proses yang terjadi di atas ini itu merupakan proses dari morfologi sungai tadi. Oke, jadi kalau kita lihat penjelasannya, oke, ini ada pada bagian ini, cukup ini fluvial system ya. Jadi bagaimana terjadi peningkatan sedimen ya. Jadi manusia, penambangan dan urban activities menyebabkan perubahan pada sungai tersebut ya. Kemudian ini bagian ini ya akan membahas tentang materi bla bla bla. Nah, oke. Sekarang kalian sudah download belum? Saya tanya dulu. Karena di bagian akhir ini ada kuis ya. Dan ini saya sampaikan tadi. Oke. Pertanyaan pertama, essay question-nya. Bagaimana Anda mengconvince capital plan, river curve, valley, terus which is the slope. Bagaimana kita menjelaskan bentuk sungai, ya, bentuk lembah sungai dengan ada alirannya. Ya, pada part mana ya? Silakan kalian cari jawabannya. Ada semua di buku tersebut, ya, di bab tersebut. Jadi kalau tidak download tentu tidak akan bisa. Jawabannya dibuat di seperti biasa bukti kehadiran ya. Jadi essay ini, pertanyaan kedua, mengapa bentuk sungai itu bervariasi? Mengapa bentuk pola area sungai itu bervariasi? Kemudian yang ketiga, to what extent, jadi seberapa besar pengaruh manusia terhadap bentuk fluvial sungai. Nah, itu di part yang tadi, yang contoh yang Jerman tadi itu ada pembahasannya. Kemudian di bagian keempat, silahkan diskusikan ya. Silahkan diskusikan bagaimana membuat interpretasi perubahan sistem sungai. Nah, untuk yang keempat ini, itu pada saat Anda membuat jawaban, saya persilahkan mencantumkan dengan siapa Anda diskusi. Oke, paham nggak? Jadi misalnya untuk yang keempat ini, Azizah diskusi dengan Felina. Makanya jam 9 saya akan live, tapi Zoom-nya silahkan Anda gunakan. Nanti akan saya buat beberapa room ya, yang Anda bisa diskusi di sana ya, untuk mendiskusikan bagian yang keempat ya. Untuk bagian yang keempat silahkan diskusikan di breakout room. Saya akan buat ini, jumlah Anda berapa ini? Oke.
Anda sudah download belum materinya? Itu pertanyaan yang pertama. Sudah, Pak. Oke, sudah Sudah, ya? Pak. Ya, sudah, oke. Ini ada 27 peran, ya. Berarti saya akan bagi ke dalam 9 breakout room, ya. Jadi untuk mendiskusikan, jadi satu room 3 orang ya. Karena kalau satu room 5 orang, yang diskusi 3, yang 2 cuma nyatet. Tapi kalau sebanyak itu, maka saya harapkan kalian berdiskusi. Chapter 9 juga sudah download ya. Chapter 9-nya sudah download kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu kan sengaja saya buat dalam bentuk QR ya. Oke ya, saya buat dulu breakout room-nya. Saya akan buat 9 room ya. Oke. Oh, ini ada 20. Oh, berarti 26 berarti ya, 20 dengan saya ya. Ya. Nggak apa-apa, ada yang berdua lah ya, ada yang berdua. Ini sudah saya buat breakout room-nya ya. Silakan kalian pilih saja mau masuk ke room mana untuk mendiskusikan poin yang keempat ya, poin yang keempat tadi. Jadi kalau poin yang satu mau diskusi di room itu bareng-bareng menjawab juga tidak apa-apa. Jadi misalkan ada Liza, ada Arnesta, ada Romi, jawabannya sama tidak apa-apa ya. Tapi tidak mungkin ini 26 orang ini membuat jawaban yang sama kan itu kan. Ya. Oke. Sebelum di breakout room, sebelum saya ini kan ada yang nanya dulu. Oh iya, ini karena ini kuliah terakhir ya, dan kita minggu depan kan berlebaran, kemudian nanti kita ketemu setelah lebaran ya. Nah, nanti untuk UAS sudah saya sampaikan yang sudah cukup nilainya tidak perlu ikut. Nanti di akhir akan saya tulis siapa yang tidak perlu ikut UAS, siapa yang wajib ikut UAS. Ya. Jadi kalau yang tidak ikut UAS, sudah saya jelaskan, sudah pasti dapat nilai A dari saya. Nah, jadi 86 itu udah dapat lah. Nanti tinggal nilai dari Bu Harnani. Oke, sebelum saya tutup, sebelum saya ini ada yang nanya dulu? Atau ini sudah mulai berpikir mau masuk ke grup mana? Mau nanya sedikit, Pak. Oke. Nah, sebelumnya Nova pernah nonton Kolokium. Nah, ada ngebahas tentang sungai meandering gitu, Pak. Nah, pertanyaan dari dosen pengujinya itu, batas sungainya itu tuh maksudnya apa ya, Pak? Yang dimaksud dari batas sungai. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi sebetulnya di PPT di sini ya. Nah, ini ya. Kalau kamu baca nanti ketemu ya ketika bicara Haggard, dia kan selalu membuat CIM ya, satuan channel irregular meander. Ya, gitu kan Nova ya. Ya kan? Kemudian ketika batas sungainya itu kan terhubung dengan skala ya. Skala peta kalian itu kan 1/25.000. Nah, terus bentuk SIM ini sebetulnya ya by definition itu kan apakah memang selebar itu, nah, lebar sungai channel irregular meander itu, satuan channel irregular meander itu kan diambil dari Haggard misalkan, itu ada di bab lain. Ya. Gimana menentukan bahwa sebelum kita pastikan irregular meander itu dibahas. Saya menyebut irregular meander itu kan terhadap skala ya. Jadi harus dibuat dulu penampang melintangnya ya. Karena ketika kita memasukkan satuan channel irregular meander ya dengan bentuk ini kan bentuknya meandering ya. Antara meandering itu proses, tapi kalau channel irregular meander berarti produk dari meanderingnya. Nah, produk dari meandering ini sangat terkait dengan sangat terkait dengan lebar sungainya gitu.
Ini prosesnya. Meandering itu proses, jadi bentuknya berkelok-kelok. Tapi kalau yang di sebelah sini, ini adalah produknya. Jadi definisi meandering itu, yang pas itu yang di sebelah sini. Bukan yang di sini. Ada nggak, kelihatan nggak? Ini meandering ya. Meandering itu proses. Jadi terjemahan Inggris kalian itu kadang-kadang channel, irregular, meander. Ya. Berarti proses yang terjadi di situ, itu proses meanderingnya itu sudah selesai. Ya. Definisinya harus dibaca lagi. Ya. Channel, irregular, meander. Bentuk meandernya sudah ada, tetapi tidak teratur. Bukan proses meanderingnya. Jadi bisa saja di pemetaan kalian itu bentuknya masih meandering, belum terbentuk meandernya. Oke, jadi nanti coba dibaca detail di sini itu ada ya. Beda antara meandering dengan meander. Meandering itu proses, tapi meander itu produk ya. Ingat di dalam geomorfologi itu kan kalian ingat ada pertama sumber yang mengalami erosi, sumber tersebut tererosi, prosesnya meandering, produknya adalah meander. Oke. Coba dibaca di part ini, nanti saya lebih detail. Dibaca di part itu, sehingga nanti lebar sungai meander itu ada. Berapa sih lebar sungainya? Ya. Dan ingat, definisi meander itu, yang dominan itu adalah aliran horizontal. Proses vertikalnya itu sudah berkurang, tetapi proses horizontalnya itu yang dominan. Nah, untuk membedakan proses vertikal dan horizontal itu lebar sungai. Ya. Kalau lebar sungai di hulu, meskipun dia berkelok-kelok, ya, tetapi itu harusnya lebih cenderung pada vertikal. Tetapi kalau dia di hilir, maka dia lebih cenderung kepada horizontal. Kembali gunakan gambar ini sebetulnya. Ya. Jadi definisi yang kita sebut sebagai meandering itu lebih kepada daerah dengan endapan sedimen yang lebih dominan dibandingkan dengan proses erosi. Ya. Itu jelas nggak? Jadi tentukan dulu bahwa di situ memang aliran tersebut lebih cenderung horizontal dibandingkan dengan vertikal ya. Jadi proses erosinya yang terjadi itu adalah erosi horizontal, bukan erosi vertikal. Gitu. Ya, itu loh Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ya karena kalian itu kadang-kadang begitu berkelok-kelok langsung ya sebut. Karena juga meander gitu ya. Padahal definisi itu kalau baca di Hagep ya itu bisa dicari, itu akan ketemu secara lebih detail. Apa yang disebut dengan channel irregular meander. Bentar, saya cari dulu. Nah, bahkan di Hagep sendiri itu nggak menyebutkan channel irregular meander. Kalau kalian cari ya di dalam apa namanya? Ya. Kalian bisa lihat di Hagep sendiri itu tidak pernah membahas definisi irregular meander. Saya sudah tanyakan, kamu buku dari mana? Oh, ada Pak, tapi begitu ditanya, nggak ada yang bisa menjelaskan rujukannya. Oke, makanya dengan baca di part itu, dibaca lebih detail, di fluvial landscape itu membahas mengenai proses dan produk. Ya, dan pada bagian peta-peta itu merupakan produk dari geomorfik, ya, geomorfik produk. Oke, silahkan dipilih roomnya ya. Saya akan pindahkan hostnya. Siapa yang mau jadi host? Rio atau Nova aja ya. Ya Pak. Ini hostnya sudah Nova, jadi sebelum Nova keluar itu kalian masih bisa berpindah-pindah. Nah ini saya sudah bagi jelas ya. Jadi di room itu hanya 3 orang, ya, maksimal 3 orang. Kemudian yang dibahas tadi membahas quiz yang ada di situ, ya. Dan untuk
di jawaban nomor 4 itu tuliskan dengan siapa kalian berdiskusi. Oke. Ya. Jelas. Sudah punya pilihan? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Oke ya, jadi ini nanti jam 12 dikumpulnya paling lama ya. Kalau kalian selesai lebih dulu silahkan. Tidak menjadi masalah. Oke, sebelum saya akhiri kita foto bersama dulu. Ini kuliah kita terakhir. Silahkan dinyalakan kameranya karena harus buat laporan bahwa yang udah 15 kali pertemuan ya. Ayo, mana yang belum nyala? Oh, Devana sama Ipana. Devi sama Ipana. Oke. Di Kia belum nyala, Izudin, Nova juga belum, Inaka. Terus masih. Yuyun juga belum. Oke, coba tegak ini ada yang miring lah gitu. Tadi ada yang bukannya miring. Oke, nggak bisa. Oke. Pertama 1, 2. Ada yang belum nyala. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, mau bebasnya boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, ya. Silahkan dilanjut diskusinya. Ya, saya live dan sekarang mau Lebaran. Selamat Hari Idul Fitri. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal karim. Nah, ini apa izin. Oke, ya. Pamit ya. Oke, silahkan dilanjut. Ya, Pak. Terima kasih, 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 Pak.